Episode 110 Waisarian Feng dan Imperial Preceptor tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Qin Mu, sang pemimpin kultus iblis surgawi, benar-benar berani. Tanpa sedikit pun rasa sungkan, ia berusaha menarik Kaisar dan Imperial Preceptor untuk bergabung dengan kultus suci surgawi miliknya. Jika luka kalian tidak sembuh, kalian tidak akan mampu merebut kembali takhta. Setidaknya, jika belajar keterampilan di kultus suci surgawi, kalian masih bisa menghidupi diri sendiri dan keluarga, bujuk Qin Mu. Selain itu, jika bergabung sekarang, aku bisa memberi kalian jabatan tinggi seperti Raja Surgawi atau Tetua. Namun jika kalian baru bergabung setelah benar-benar lumpuh dan tidak bisa diselamatkan lagi, paling-paling aku hanya bisa menjadikan kalian pemegang dupa. Nyonya, bantu aku membujuk mereka. Istri Imperial Preceptor hanya tersenyum tanpa menjawab. Dengan tenang, Imperial Preceptor berkata, "Jika aku bergabung, aku ingin menjadi pemimpin kultus." Kaisarian Feng mengangguk. "Aku juga." Imperial Preceptor melanjutkan, "Jika Yang Mulia menjadi pemimpin kultus, aku akan membantu beliau." Mata Qin Mu langsung berbinar. "Yang Mulia ingin menjadi pemimpin kultus?" Kaisarian Feng terdiam. Ia sama sekali tidak menyangka Qin Mu benar-benar berniat menyerahkan posisi pemimpin kultus iblis surgawi. Jika dirinya menjadi pemimpin kultus, bukankah seluruh kekaisaran perdamaian abadi akan menjadi bagian dari kultus suci surgawi? Itu jelas merupakan posisi yang tidak berani ia ambil. Imperial Preceptor juga merasa pusing. Ia diam-diam memberi isyarat kepada Kaisarian Feng agar tidak menerima tawaran itu. Melihat suasana menjadi canggung, istri Imperial Preceptor tersenyum dan berkata, "Kultus Master Qin, mereka mungkin tidak mau. Tetapi aku bersedia. Jabatan apa yang bisa kau berikan kepadaku?" Qin Mu segera memahami maksud wanita cerdas itu. Ia sengaja mengalihkan pembicaraan agar Kaisar dan Imperial Preceptor tidak semakin canggung. "Kalau Nyonya bergabung dengan kultus, aku bisa memberimu posisi penting," kata Qin Mu sambil tersenyum. "Apakah Nyonya pandai menyulam? Bagaimana jika menjadi kepala bala sulam?" "Baiklah," jawab wanita itu sambil tersenyum. Kemudian ia menarik Imperial Preceptor ke samping dan berbicara dengan suara pelan. "Suamiku, mengapa harus menolak Cult Master Qin? Menurutmu, seberapa besar peluang kita untuk menang jika kembali ke ibu kota bersama Yang Mulia?" Imperial Preceptor terdiam sejenak sebelum menjawab, "Seluruh dunia mendukung reformasi. 7 hingga 80% pejabat sipil dan militer masih berada di pihak Yang Mulia dan aku. Jika kami kembali ke ibu kota, kami seharusnya bisa menumpas para pemberontak dan merebut kembali takhta." Istrinya tersenyum tipis. "Apakah kau benar-benar yakin? Apakah Sekte Dao dan Biara Petir Besar akan membiarkanmu begitu saja? Mungkin kau mampu menghadapi Dao Master dan Rulai, tetapi apakah Yang Mulia mampu melawan mereka?" Qin Mu yang mendengar percakapan itu mengangguk setuju. Di rumah para pangeran, adipati, dan menteri, kini semuanya dipenuhi biksu dan pendeta Dao. Katanya, mereka membaca kitab suci dan mengawasi setiap gerakan para pejabat. Imperial Preceptor kembali terdiam. Istrinya melanjutkan, "Dua tanah suci itu telah mengawasi semua orang yang setia kepada kalian. Sebagian ditempatkan dalam tahanan rumah, sebagian lagi di penjara. Dalam keadaan seperti ini, satu-satunya orang yang bisa kalian pinjam kekuatannya adalah Cult Master Qin. Dan jika ingin meminjam kekuatan seseorang, kalian harus membuatnya merasa dihargai." Qin Mu hendak menyela, tetapi sekali lagi didorong oleh wanita itu agar tetap diam. Setelah berpikir cukup lama, Imperial Preceptor akhirnya berjalan ke arah Qin Mu. "Apakah kultus suci surgawi masih kekurangan Raja Surgawi?" Qin Mu mengangguk. "Masih ada satu posisi kosong, yaitu Raja Surgawi keempat." Imperial Preceptor berkata, "Kalau begitu, biarkan aku menjadi Raja Surgawi keempat. Namun Yang Mulia tidak akan memiliki hubungan apapun dengan kultus suci surgawi. Aku sendiri yang akan bergabung." Kaisarian Feng tertegun. Setelah beberapa saat, ia berkata pelan, "Maaf karena telah membuatmu harus berkorban seperti ini." Imperial Preceptor, Qin Mu tersenyum lebar. "Yang Mulia tampaknya memiliki kesalahpahaman tentang kultus suci surgawi kami. Kami bukan sekte sesat.
Apa yang kami lakukan adalah jalan suci yang berasal dari kehidupan rakyat biasa. Reformasi yang dilakukan Yang Mulia dan Imperial Preceptor sebenarnya memiliki cita-cita yang sama dengan kami. Istri Imperial Preceptor tertawa kecil. Kultus Master, kita sebaiknya melanjutkan perjalanan. Tidak perlu mencoba merekrut Yang Mulia lagi. Beliau tidak mungkin bergabung dengan kultus suci surgawi. Setelah itu, ia duduk di punggung naga kilin. Sementara itu, Qin Mu, Kaisar Yan Feng, dan Imperial Preceptor berjalan kaki di bawah. Kedua pria itu terus menjalankan teknik Overlord Body Sri Elixir untuk memulihkan ki vital mereka. Karena kondisi mereka yang lemah, perjalanan berlangsung lambat. Hampir 3 hari kemudian, mereka baru tiba di Prefektur Van Raid. Anggota kultus suci surgawi di sana telah menyiapkan berbagai ramuan obat. Qin Mu akhirnya bisa mengobati luka pada jiwa Kaisar Yan Feng. Luka luar Imperial Preceptor juga berhasil disembuhkan, tetapi sisa kekuatan seni surgawi yang ditinggalkan oleh dewa di dalam tubuhnya masih belum bisa diatasi. Kekuatan itu terlalu kuat. Jika Imperial Preceptor mampu menggunakan kekuatan sihirnya sendiri, Qin Mu masih bisa membantu mengeluarkannya. Namun masalahnya, Imperial Preceptor tidak dapat mengerahkan kekuatan sihir sedikit pun. Energi sisa itu bersembunyi di dalam tubuh dan harta surgawinya. Sedikit kesalahan saja bisa memicu ledakan kekuatan dewa yang mematikan. Qin Mu menghela napas dalam. Hati, Kaisar dan Imperial Preceptor sama-sama tidak bisa bertarung. 2 orang terkuat di Kekaisaran Perdamaian Abadi kini berubah menjadi pasien yang harus ia lindungi dan rawat. Sementara itu, Qin Mu terus berkultivasi tanpa henti. Saat berjalan, teknik Overlord Body Sri Elixir terus berputar secara otomatis, menarik 5 sinar kekuatan bintang dari langit. Selain berkultivasi, ia juga terus melatih ilmu pedangnya. Berulang kali ia mempraktikkan 2 jurus pedang yang diajarkan kepala desa. Berusaha menyempurnakannya. Ketika Imperial Preceptor melihat kedua jurus itu, ia tidak bisa menahan rasa kagumnya. Pemimpin kultus, siapa yang mengajarimu teknik pedang ini? Kepala desa kami, orang tertua di desa. Imperial Preceptor berpikir sejenak. Kau sedang mencoba menggabungkan 3 bentuk dasar pedang yang kutemukan ke dalam 2 jurus ini. Padahal kedua jurus tersebut sebenarnya sudah sempurna. Menambahkan bentuk dasar pedangku justru merusak keseimbangannya. Kekuatan memang bertambah, tetapi kelemahannya juga meningkat. Mengapa kau melakukan itu? Qin Mu menghela napas pelan. Di dalam jurus pedang Kaisar Pendiri, ia merasakan kerinduan mendalam terhadap tanah air yang telah hilang. Jurus itu menyimpan kesedihan para pahlawan dan martir yang telah lama gugur. Imperial Preceptor mengambil sebuah ranting. Masih banyak kelemahan dalam gerakanmu. Biarkan aku menunjukkan beberapa hal. Mata Qin Mu berbinar. Mohon bimbingannya. Keduanya menggunakan ranting sebagai pedang dan mulai berlatih. Imperial Preceptor menyerang, sementara Qin Mu bertahan menggunakan jurus-jurus dari Sword Picture. Tak lama kemudian, Imperial Preceptor berhasil menemukan celah dan mematahkan jurus Sword Trading Mountain Sandy Reverse. Qin Mu merenung lama. Kelemahan yang ditemukan Imperial Preceptor berbeda dari yang pernah ditunjukkan kepala desa. Kepala desa memiliki gaya pedang yang penuh semangat dan gairah. Sebaliknya, pedang Imperial Preceptor tenang dan teratur, seperti membuka jalan baru menuju masa depan. Karena filosofi mereka berbeda, jalan pedang mereka pun berbeda. Dari keduanya, Qin Mu memperoleh pemahaman yang sangat berharga. Petunjuk kepala desa telah membawanya hingga batas kemampuannya saat ini. Sementara petunjuk Imperial Preceptor membuka jalan baru yang membuat ilmu pedangnya terus berkembang. Mereka terus berlatih sepanjang perjalanan. Pemahaman Qin Mu terhadap ilmu pedang semakin dalam. Ia merasa dirinya hampir mencapai tingkatan baru, tetapi masih ada dinding tipis yang menghalangi langkah terakhirnya. Imperial Preceptor berkata, tidak perlu berlatih lebih banyak lagi. Seberapa keras pun kau berlatih sekarang, hasilnya tidak akan berubah. Jika ingin menembus batas itu, kau membutuhkan pencerahanmu sendiri. Qin Mu masih bingung, tetapi Kaisar Yan Feng memahami maksudnya. Selangkah lagi dan kau akan menjadi seorang Grandmaster muda, katanya sambil menghela napas kagum. Aku sendiri baru mencapai tingkat itu saat berusia 57 tahun.
Sedangkan kau mencapainya lebih dari 40 tahun lebih cepat dariku. Qin Mu tersenyum. Yang mulia, apa inti dari teknik 9 naga? Transformasi? Jawab Kasarian Feng dengan serius. Jika kau ingin belajar, aku bisa mengajarkannya. Tanpa ragu sedikit pun, Qin Mu menjawab, aku ingin belajar. Kaisar Yan Feng tertegun, lalu tertawa keras. Baiklah, siapa bilang teknik 9 naga tidak boleh diwariskan kepada orang luar? Aku akan mengajarkannya kepadamu. Ia kemudian mengajarkan seluruh teknik 9 naga kepada Qin Mu. Mulai dari peredaran Qi hingga pengendalian 9 naga. Begitu mempelajarinya, Qin Mu langsung menggabungkannya dengan teknik Overlord Body Sri Elixir. Dalam sekejap, 9 naga muncul di udara. Mereka berputar di langit, berubah menjadi naga api, naga air, dan naga petir yang memancarkan kekuatan luar biasa. Kaisar Yan Feng dan Imperial Preceptor saling memandang dengan takjub. Qin Mu baru saja mempelajari teknik itu, tetapi penguasaannya sudah setara dengan seseorang yang telah berlatih puluhan tahun.